atas. Suruh tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh sama-sama bersyukur pada pagi hari ini sama-sama kembali di rumah Tuhan. Dan tentunya semuanya terjadi karena Tuhan selalu baik, amin. Hari ini mari datang dengan pemahaman bahwa Tuhan selalu mengasihi setiap kita. Yang percaya boleh katakan amin, saudara. Tepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus, saudara. Haleluya. Mari sama-sama kita mau datang lebih lagi menyembah Tuhan. Kita buka hati kita, kita tutupkan kepala, kita satu di dalam doa, saudara. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus untuk pagi yang begitu luar biasa ya Bapa. Kami boleh bersama-sama berkumpul kembali di rumah Tuhan, di Gereja Tiberias, di Kelapa Gading Nias. Dan siapapun kami Tuhan yang tersambung secara live streaming, kami bersyukur ya Tuhan untuk segala yang Tuhan telah jadikan bagi setiap kami. Hari lepas hari, bulan demi bulan, kami melihat Tuhan selalu tetap menjadi baik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dengan hati yang bersyukur, kami hampiri Engkau, kami rindu menyembah, memuji, dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan, kami mau kasih yang terbaik Tuhan. Pimpin setiap kami, berkati setiap kami Tuhan. Siapapun kami Tuhan Yesus yang mengangkat tangan, kami berdoa, Tuhan jamah, Tuhan lawat, agar setiap kami yang menyembah, terima kuasa dari sorga. Yang sakit Tuhan pasti sembuhkan, yang lemah Tuhan pasti kuatkan, yang terikat Tuhan pasti lepaskan. Sebab di dalam nama Yesus kami melihat kuasa-Mu terjadi pagi hari ini Tuhan. Roh Kudus bekerjalah, jumpai setiap kami, sebab kami rindu dengan hati yang rela menerima Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Dalam nama Yesus kita yang percaya, yang bersyukur, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat kedua tanganmu saudara, kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari bersama-sama kita masuk tahta sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji, katakan Yesusku Tuhan, Yesusku. Oh, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Yang rindu sama Tuhan, kasih lo tepuk tangan yang lebih dahsyat bagi Tuhan Yesus. Kini saatnya berdiri di altarnya. Katakan sebab Allah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari puji Dia semua.
kita masuk, kita masuk tatap sucinya bersama para malaikat menyembah. Kami puji Tuhan kami Yesus Kristus. Mari Tiberias angkat kedua tanganmu, berdoa. Yesusku, kami masuk Tuhan, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita mari sama-sama umat Tuhan kita bangkit beri bersama-sama. Gereja Tiberias mari bangkit berangkat kedua tanganmu sama Tuhan, bersama para malaikat menyembah. Mari puji, sebut nama Dia yang telah lahir bagi setiap kita, saudara. Kita masuk Tuhan, oh, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus bersama-sama. Kita masuk tanah sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji, sebut nama Dia, saudara. Yesus Tuhan, kita masuk Tuhan, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk, kita masuk hadiratnya Tuhan Yesus. Kita masuk, mari bersama-sama katakan saudara, kita masuk, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus.
pada Yesus. Haleluya. Angkat kedua tanganmu tinggi saudara di hadapan Tuhan. Berdoa sama Tuhan. Ini saatnya kami Tuhan Yesus untuk boleh datang di hadapan-Mu lebih lagi Tuhan. Berserah, berharap agar kuasa-Mu yang bekerja Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami berdoa, siapapun kami yang dalam masalah, kami percaya Tuhan, pagi hari menjadi pagi yang penuh dengan berkat. Tuhan nyatakan kuasa-Nya, Tuhan nyatakan mujizat. Dalam nama Yesus berikan lu tepuk tangan yang paling dahsyat bagi dia saudara. Angkat kedua tanganmu, declare sama Tuhan, hanya Kau yang kusembah Tuhan Yesus, hanya Kau yang kusembah. Dalam nama Yesus, Kau kusembah, Kau kusembah, Kau kusembah. Oh Tuhan, kusembah, Kau kusembah, Kau kusembah, Kau kusembah. Oh Tuhan, mari menyembah dengan percaya. Tiberia sama-sama. Kau kusembah, Kau kusembah, Kau kusembah. Oh, oh Tuhan, ku sembah Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, oh Tuhan. Mari bersama-sama tiba-tiba satu suara.
Terima kasih Tuhan, Engkau gak pernah mengecewakan, Engkau selalu kasih yang terbaik bagi setiap kami. Kami bersyukur akan hal itu Tuhan. Pada pagi hari ini kami lebih lagi bersorak-sorai hanya untuk memuliakan Engkau di dalam nama Yesus. Engkau yang siap lebih lagi menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Haleluya, lebih meriah lagi berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus Allah kita yang luar biasa. Selamat pagi, Shalom Tiberias. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, mari menyambut Natal dengan penuh sukacita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita pandang. Haleluya. Kita pandang dari gereja mana asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Haleluya. Ku tak pandang dari gereja dan suku mana. Sama-sama. Dari suku mana asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Ku tak pandang dari suku mana asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Come on. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Coba lihat. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Hey, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Lihat kanan kirinya. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih. Dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita, ada sukacita. Come on. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Kami bersukacita menyambut merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Seberapa di antara kita yang bersukacita menyambut Natal? Lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Terus memuji nama Tuhan. Hai, mari berhimpun dari pulau dan benua. Kita sorga bergema, memuji, mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Gereja Tiberias. Come on.
Mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan Raja Surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari bernyanyi bagi nama Tuhan. Bernyanyilah kamu, tentera malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Ini pujian kami ya Tuhan Yesus. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Haleluya. Tinggi-tinggi dalam surga, cinta Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang layak dimuliakan. Engkau Raja di atas segala raja, Engkau Juru Selamat umat manusia, Yesus Kristus Tuhan. Sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta
Silakan kembali duduk. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, senang bisa kembali berjumpa dan melayani Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Sebelum kita dengar firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari yang indah ini, terlebih dahulu izinkan kami untuk membacakan suara gembala bagi setiap kita semua. Suara gembala Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Arti Natal bagi Kita Manusia. Romawi yang pertama, doa pembuka, Tuhan Yesus yang memberi perintah kepada gereja Tiberias untuk menyerukan manusia harus suci pikiran, suci perkataan, dan suci segala perbuatan. Cepat atau lambat, setiap orang akan menghadap pengadilan terakhir di alam roh. Doa kami agar semua jemaat gereja Tiberias Engkau selamatkan. Romawi yang kedua, arti Natal bagi kita manusia. Apa arti Natal bagi kita manusia? 1. Dalam hidup ini kita harus selalu rendah hati. Matius 2 ayat 1 sampai dengan 2. Orang-orang Majus sangat jelas menyadari arti penting dari raja yang baru lahir. Mereka percaya bahwa yang lahir bukan sembarang raja. Ia yang rela turun ke dunia menjadi seorang bayi yang lahir di kandang domba hanya karena ia mengasihi kita. Untuk itu, patutlah kita di dalam hidup ini harus selalu rendah hati. 2. Dalam hidup ini kita harus selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Lukas 2 ayat 20. Kelahiran Yesus ke dalam dunia adalah suatu bukti tanda kasih Allah kepada kita. Momen Natal merupakan momen yang tepat untuk kita kembali memuji dan memuliakan Tuhan secara total. 3. Dalam hidup ini kita harus selalu taat kepada firman Tuhan. Lukas 1 ayat 38. Kita harus percaya bahwa semuanya ada dalam rencana Allah. Seperti Maria, taat kepada Allah. Tatkala kita setia dan taat kepada Allah, maka kita tidak perlu takut dan khawatir dalam hidup ini. 4. Dalam hidup ini kita harus selalu punya semangat berkorban atau roh martir untuk Natal. Lukas 1 ayat 38. Pribadi-pribadi yang berkorban untuk Natal: A. Maria, Lukas 1 ayat 34. B. Yusuf, Matius 1 ayat 24 sampai dengan 25. Dan C. Yesus atau martir agung, Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 17. Romawi yang keempat, berita Natal adalah berita keselamatan. Merayakan hari Natal adalah merayakan suatu kesukaan besar, sebab telah lahir seorang juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang datang untuk 1. Mengampuni dosa umat manusia. Artinya juga untuk mengampuni segala dosa-dosa kita. Betapa sukacita kita menerima berita keselamatan dari sorga. 2. Tuhan Yesus datang untuk menghancurkan kuasa-kuasa iblis, yaitu sumber segala dosa. Tuhan Yesus mewariskan kuasa-kuasa kepada kita, yaitu kuasa untuk mengusir setan-setan dan juga kuasa kesembuhan ilahi. 3. Tuhan Yesus datang untuk mengangkat kita kembali sebagai anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Doa penutup, mari kita bertobat, hidup yang suci. Mari kita hidup dalam pertobatan, hidup yang kudus. Hidup kita harus dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, agar kita dipersiapkan untuk menjadi warga sorga, agar Anda dan saya berkumpul di bumi dan di sorga, tetangga di sorga, punya rumah di bumi dan di sorga. Haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pembacaan suara gembala pada pagi menjelang siang hari yang indah ini. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh dengar firman Tuhan. Sama-sama kita boleh satu di dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Bapa, kalau kami boleh ada sampai dengan saat ini bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi semua karena anugerah Tuhan. Semua karena berkat pertolongan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa bagi setiap kami. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, kalau kami menyembah Tuhan Yesus, Engkau Allah yang Immanuel, Engkau tidak pernah sekalipun meninggalkan setiap kami. Menyambut Natal ya Tuhan, kami bawa hidup kami sepenuhnya sebagai persembahan yang kudus kepada Tuhan Yesus Kristus. Saat ini ya Bapa, kami siapkan hati kami dengar firman Tuhan. Bersabdalah bagi setiap kami, ajar, tegur, didik kami ya Tuhan, supaya semakin hari kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau dari setiap kami. Yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji dalam menyampaikan firman Tuhan, ada kuasa, ada mujizat Tuhan yang selalu menyertai. Ini kami ya Tuhan Yesus, ini kami ya Bapa, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang kami sembah. Hanya Tuhan Yesus yang kami sembah. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. Sama-sama. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Lebih sungguh lagi. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji Yesus. Sembah. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita bangkit berdiri sambut firman Tuhan. Kepada yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, kami persilakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Yesus Sang Raja. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus akan hari ini. Kalau kami ada sekarang ini, sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami berkumpul bersama, kami beribadah kepada Engkau. Kami memuji dan memuliakan Engkau. Kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Engkau ya Allah Roh Kudus, Engkau urapi kami semua. Urapi dan penuhi roh jiwa dan tubuh kami jemaat-Mu yang hadir di gereja Nias ya Tuhan Yesus. Dan juga urapi dan penuhi roh jiwa dan tubuh anak-anak-Mu yang ibadah lewat live streaming ya Tuhan Yesus. Urapi kami semua, biarlah Allah Roh Kudus Engkau yang lebih dahulu berbicara, Engkau Allah Roh Kudus yang lebih dahulu bekerja, untuk membangun iman kami, untuk menguatkan kami, bahkan menyembuhkan kami ya Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mulai pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Pagi hari ini kita berjumpa lagi saudara sekalian. Ya, besok hari Natal. Tetapi hari ini adalah nanti malam Natal ya saudara sekalian. Yang memang kita rayakan. Ya kebetulan tanggal 24 ini hari Minggu, jadi ibadah raya, tapi juga nanti ada malam Natal, saudara sekalian, ibadah malam Natal, dan besok juga hari Natal ya saudara. Jadi Natal adalah momen yang paling ditunggu atau dinanti-nanti oleh umat Kristiani saudara. Di hari Natal tersebut, Sang Juru Selamat kita Yesus Kristus lahir ke dunia untuk menebus dosa umat manusia. Dan kita juga pasti akan berbondong-bondong untuk menghadiri serangkaian ibadah Natal yang penuh sukacita tersebut saudara sekalian. Dan jadi saya akan bahas pagi hari ini mengenai jati diri Yesus Kristus saudara sekalian. Jati diri Yesus Kristus. Karena kita ini Natal, otomatis kita akan membahas Tuhan Yesus ya saudara sekalian. Jadi saya akan tema pagi ini jati diri Yesus Kristus. Argo tolong bacakan Lukas 1 ayat 32 sampai 35 Argo. Lukas 1 ayat 32 sampai 35. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah." Demikian firman Tuhan. Ya. Kita lihat di Lukas 1 32 sampai 35 dikatakan, ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah," saudara sekalian. Jadi kalau kita lihat di Lukas 1 ayat 32 dikatakan, ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Jadi jati Yesus Kristus yang nomor satu itu adalah Yesus adalah Anak Allah yang Maha Tinggi, saudara. Ia akan menjadi besar dan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Yesus memulai pelayanannya dengan sangat luar biasa. Di masa kecilnya, Alkitab berkata semakin bertumbuhlah Yesus dan dipenuhi dengan hikmat yang luar biasa. Maka kita melihat di masa remaja sampai Yesus disalibkan ya saudara sekalian. Yesus melakukan banyak mujizat-mujizat yang luar biasa. Dan tidak ada seorang pun yang dapat melakukan seperti Yesus, saudara sekalian. Jadi Yesus adalah disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, saudara sekalian. Tidak ada seorang pun yang dapat melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa yang dilakukan oleh seperti Yesus, saudara sekalian. Tidak ada, saudara sekalian. Jadi Yesus adalah Anak yang Maha Tinggi, Anak Allah yang Maha Tinggi, saudara sekalian. Kemudian Argo bacakan Lukas 1 ayat 33 Argo. Lukas 1 ayat 33. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Demikian firman Tuhan. Ya.
Lukas 1 ayat 33 katakan, ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ia akan menjadi raja. Argo bacakan kembali juga Mazmur 145 ayat 1 Argo. Mazmur 145 ayat 1. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Demikian firman Tuhan. Ya. Mazmur 145 ayat 1 dikatakan, aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Ya. Di Lukas 1 ayat 33 dikatakan, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Jadi jati Yesus Kristus yang kedua adalah Yesus adalah raja yang kekal. Raja yang kekal, ya saudara sekalian. Saat bertemu Maria, malaikat Gabriel juga katakan bahwa Yesus adalah raja yang kekal. Raja yang dimaksud oleh malaikat Gabriel adalah raja dalam artian rohani, bukan politis, ya saudara sekalian. Malaikat Gabriel juga mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan Tuhan. Sayangnya banyak orang Israel menyalahartikan janji Tuhan tersebut dengan mengira bahwa Mesias adalah raja untuk bangsa Israel saja, saudara sekalian. Padahal Tuhan memberikan raja atas segala bangsa, ya saudara sekalian. Di Mazmur 145 tadi dikatakan, aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Aku hendak memuji namamu untuk selama-lamanya, saudara sekalian. Juga di Matius 25 ayat 31, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Yang bersemayam di atas tahta kemuliaannya ya raja, ya saudara sekalian, raja di atas segala raja. Ya, firman Tuhan di Matius 25:31 tadi memberi gambaran kepada kita bahwa Kristus adalah raja semesta alam. Ia adalah raja yang adil, yang akan melakukan penghakiman berdasarkan tindakan kasih. Dalam tahtanya, ia akan melakukan pemisahan terhadap orang fasik dan orang benar. Penghakiman dan pemisahan itu bukan karena berdasarkan kekuasaan sang raja semesta belaka, saudara, akan tetapi berdasarkan tindakan kasih dan kebaikan manusia. Tindakan kasih itu dilakukan orang-orang yang menjadi milik Kristus, saudara sekalian. Jadi kalau kita akan dihakimi dengan tindakan kasih, saudara sekalian. Jadi jati diri Tuhan Yesus yang kedua, yaitu Yesus adalah Raja yang kekal, saudara sekalian. Ya. Kemudian Argo bacakan Lukas 1 ayat 35, kemudian Matius 5 ayat 8. Argo. Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Lukas 1 ayat 35 katakan, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau akan lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Matius 5 ayat 8 dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Yang ketiga adalah Yesus adalah kudus, ya saudara sekalian. Maka anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Yesus adalah kudus. Malaikat Gabriel mengatakan kepada Maria bahwa anak yang akan dikandungnya itu adalah kudus. Dalam ayat tersebut diartikan bahwa Yesus bukanlah anak yang dilahirkan dari hubungan suami istri.
Yesus lahir karena kehendak Tuhan melalui Maria. Tuhan hadir ke dunia dalam wujud Yesus Kristus. Hanya Allah sendirilah yang dapat menjadi juru selamat umat manusia dan menghapus semua dosa, saudara sekalian. Jawab malaikat itu, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Dan hanya dialah Kudus itu, juru selamat umat manusia dan dapat menghapus dosa manusia, saudara sekalian. Di Matius 5 ayat 8, Allah itu kudus ya. Jadi dikatakan berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Nah, kita karena Allah itu kudus, jadi kita anak-anaknya diperintahkan oleh Tuhan Yesus juga kita harus memiliki hati yang kudus, hidup kudus. Allah itu kudus, dia memerintahkan kita anak-anaknya ciptaannya untuk kudus agar diberkati, saudara sekalian. Jadi kita harus kudus. Allah katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus adanya. Tuhan Yesus kudus dan murni. Jika kita memiliki hati yang murni dan menjaganya tetap murni, kita akan menjadi seperti Tuhan Yesus, saudara sekalian. Sebagaimana di 1 Yohanes 3 ayat 2-3 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan dirinya sama seperti Dia atau Yesus yang adalah suci, saudara sekalian. Ya, kita sekarang anak-anak Allah, ya. Tetapi memang kita, Tuhan Yesus katakan, berbahagia orang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Dan kita kelak akan melihat, ya, di sini di 1 Yohanes 3 ayat 2 dan 3, bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya kelak, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, kepada Yesus, menyucikan dirinya, sama seperti Dia yang adalah suci, saudara sekalian. Ya, jadi kita diminta untuk kita seperti Tuhan Yesus. Allah pernah menjadi manusia, dan kita harus seperti manusia, waktu Tuhan Yesus seperti manusia itu, saudara sekalian. Kita juga ada kuasa dan wibawa dari sorga, saudara sekalian. Tuhan Yesus katakan bahkan kita dapat melakukan kuasa yang lebih dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, tetapi kita, yang penting kita ya hidup seperti Yesus hidup, saudara sekalian. Yang seperti ada lagu, seperti Yesus, itu saja yang ku minta, ya saudara sekalian. Nah itulah, jadi jati diri Yesus Kristus yang ketiga adalah Yesus adalah kudus, saudara sekalian. Ya, jadi jati diri Yesus Kristus ada 3, saudara sekalian. Di Natal ini, saudara sekalian, kita bahas ya, saudara sekalian. 1, Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Yang kedua, Yesus adalah Raja yang kekal. Dan yang ketiga, Yesus adalah kudus, saudara sekalian. Ya, Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Yesus adalah Raja yang kekal dan Yesus adalah kudus, saudara sekalian. Ya, kalau ingat Natal ini, saudara sekalian, ya, saya bersaksi, saudara sekalian, sedikit saya bersaksi. Kalau boleh dikatakan, saya waktu kecil itu sebetulnya saya adalah produk orang yang mendoakan saya di malam Natal, saudara sekalian, ya. Waktu itu ayah saya seorang hakim, masih muda, umur 29-30 tahun, dan ibu saya umur 20 tahun, saudara sekalian, ya. Dan tinggalnya di sekitarnya orang Belanda, ya, di Menteng, saudara sekalian. Jadi saya lahir memang juga di Menteng, di Jalan Cikitiro. Waktu itu kebidanannya, kalau sebutnya sekarang RSCM, ya, saudara, kebidanannya itu berada di dalam
Jalan Teku Ciktitiro, jadi di ujung di Jalan Suwiryo ya, di Menteng, saudara. Jadi karena sekitarnya tuh orang Belanda yang sudah berumur, ayah saya yang muda, jadi sangat disayang oleh orang-orang Belanda. Jadi saya lahir, saudara sekalian, mereka membantu ibu saya untuk mengurus saya. Jadilah saya jadi seperti keluarga semuanya ya, saudara. Tetangga-tetangga itu seperti keluarga, saudara. Kata ini Pak, kata papa saya, mama saya cerita. Jadi saya kalau malam Natal selalu dipinjam, saudara sekalian. Dari umur kecil ya sampai umur 4 tahun gitu. Tiap malam Natal saya dipinjam. Ayah saya cerita satu saat malam Natal itu belum dikasih juga, sudah hampir jam 12 malam, belum dikembalikan juga saya. Jadi dicari sama ayah saya, ada di mana saya. Satu-satu rumah dimasuki, karena dipinjam, pindah-pindah saudara sekalian ya. Nah akhirnya saya berada di satu keluarga yang sedang berdoa, ya ada pohon Natal, dan mereka berdoa. Saya di pangkuan orang yang berdoa, saudara sekalian, dan itu bahasa Belanda. Dan kemudian ayah saya mendengar doanya itu, kata ayah saya katakan, ya dia pukul dahinya, ayah saya ya pukul dahinya, wah Kristen deh anak saya. Kata ayah saya seperti itu. Jadi saya percaya, pasti saya itu kalau ayah saya katakan begini, pasti kan saya didoakan ya saudara sekalian. Kalau saya ingat itu, taruhlah itu umur 4 tahun, taruhlah ya, karena saya 4 tahun sendirian belum punya adik ya saudara sekalian. Taruhlah saya umur 4 tahun, kemudian saya bertobat di usia 30 tahun ya saudara sekalian. Artinya 26 tahun kemudian doa itu terjawab, saudara sekalian. Jadi luar biasa doa malam Natal, saudara sekalian. Doa setiap Natal. Karena kita memperingati kelahiran Allah. Kedatangan Allah ke dunia menjadi manusia. Ya, Anda kalau ada minta jiwa, minta selamatkan jiwa atau doa saja saudara sekalian. Waktu yang dijawab adalah waktunya Tuhan. Itu 26 tahun bukan waktu yang sebentar. Tetapi tidak ada yang terlambat, saudara sekalian. Nah inilah produk saya. Saya produk orang yang mendoakan saya di Natal. Ya kalau beliau mungkin yang mendoakan saya dulu semua itu lihat, mungkin gembira sekali. Ya akhirnya terjawab, saya menjadi anak Tuhan Yesus. Tetapi saudara sekalian, itulah kuasa doa di dalam nama Yesus. Ya, di dalam nama Yesus. Waktu-waktunya Tuhan. Doa saja. Doa saja. Minta apa saja, minta sama Tuhan. Asal yang tidak juga jawaban dari Tuhan ya, tidak dijawab doanya itu. Tetapi karena Tuhan yang lebih tahu yang baik untuk kita yang mana, saudara sekalian ya, yang berkenan bagi Allah untuk kita. Tetapi kalau kita minta jiwa diselamatkan, kita minta jiwa ya saudara sekalian untuk dimenangkan untuk kerajaan sorga, pasti akan dijawab Tuhan Yesus. Tapi waktunya Tuhan Yesus, saudara sekalian. Ya puji Tuhan, saya bersyukur papa mama saya menerima Tuhan Yesus secara pribadi. Ya luar biasa, keluarga saya ya menerima, ya belum semua, tetapi saya percaya kata-kata Tuhan Yesus, satu selamat, seisi rumah selamat, saudara sekalian. Minimal percaya kepada Yesus akan selamat, saudara sekalian. Nah itulah saudara sekalian, marilah kita di hari Natal ini kita banyak berdoa. Nanti malam Natal atau hari Natal juga, atau sekarang juga, atau kapan saja saudara sekalian. Banyak berdoa, banyak berkomunikasi dengan Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan. Ya, selalu menyatu dengan Tuhan Yesus. Maka kita akan selalu berada di dalam hadirat Tuhan, berada di dalam rohnya Tuhan, ya saudara sekalian. Roh Kudus akan mengurapi kita dan memenuhi roh jiwa di tubuh kita, saudara sekalian. Terlebih kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, saudara sekalian. Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus, janji Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus telah katakan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Itu perintah saudara sekalian ya. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Jadi kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus.
dan selalu memakai minyak urapan. Dan kemudian juga untuk proteksi diri kita ya, dan minta diurapi Roh Kudus, ditutup bungkus darah Yesus, dan kemudian minta pasukan malaikat menjaga kita dan memerangi roh-roh jahat yang mengganggu kita, saudara sekalian. Dan itulah saudara sekalian, marilah kita berjuang, nama kita tercatat dalam buku kitab Tuhan di surga, saudara sekalian. Karena di Wahyu 20 ayat 14-15 dikatakan bahwa kalau nama kita tidak tercatat dalam buku kitab kehidupan di surga, maka kita akan mengalami kematian yang kedua atau lautan api, ya, miliaran tahun, saudara sekalian, ya. Jadi Tuhan Yesus katakan juga berjuanglah untuk masuk pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu menuju kebinasaan. Pintu yang sempit itu artinya sorga, saudara sekalian. Tuhan Yesus sudah sedang menyediakan rumah bagi kita di sorga, saudara sekalian, ya. Jadi Tuhan Yesus minta kita berjuang untuk kita masuk surga. Marilah kita dalam hidup setiap hari selalu bertobat dan bertobat, saudara sekalian, ya, tobat, saudara sekalian. Dan kemudian juga belajar firman Tuhan, belajar selalu menyimpan firman Tuhan dalam hati, dan jadilah pelaku daripada firman. Dan kemudian hidup sepenuh-penuhnya di dalam firman Tuhan dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan mendukakan hati Allah, jangan mendukakan hati sesama. Dan saudara sekalian juga kita ya, kalau kita tidak mendukakan hati Tuhan, maka kita akan menyenangkan hati Tuhan, ya, artinya saudara sekalian. Nah, jadi kita dalam hidup juga berjaga-jaga dan waspada untuk kita tidak jatuh dalam dosa dan kesalahan, saudara sekalian, ya. Kita harus menang atas dosa, kita harus menang atas sakit penyakit, kita harus menang atas masalah, kita harus menang atas kuasa gelap, saudara sekalian. Nah, marilah dalam hidup ini kita menjadi Injil yang terbuka yang dapat dibaca oleh setiap orang. Kita menjadi pemenang jiwa. Kita harus menjadi saksi bagi Tuhan sehingga orang memuliakan Tuhan, bahkan ikut Tuhan Yesus, saudara sekalian. Kita mempunyai Allah yang hidup, ya, Allah yang nyata, Allah yang hidup, Allah yang merasakan apa yang kita rasakan, dan Allah yang menjawab apa yang kita butuhkan. Jati diri Yesus Kristus adalah satu, Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi, ya. Kedua, Yesus adalah Raja yang kekal. Ketiga, Yesus adalah kudus, saudara sekalian. Kita juga harus kudus, ya. Marilah kita hidup di dalam kekudusan Allah. Kita jangan hidup dalam kejahatan, jangan ada hati yang jahat, jangan ada hati yang munafik, ya, saudara sekalian. Tetapi kita harus tahu bahwa Yesus adalah Allah sendiri yang turun ke dunia menjadi manusia. Yesus adalah Allah yang maha tinggi, anak Allah yang maha tinggi. Yesus adalah Raja kekal, dan Yesus adalah kudus. Maka marilah kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus. Selamat Natal, saudara sekalian. Nanti malam Natal, ya, kita semua bergembira, saudara sekalian. Kita menjadi anak Tuhan Yesus adalah anugerah yang terbesar untuk kita. Sekian firman dari saya, saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pendeta Afisura Eke Janias. Puji Tuhan. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kami diberkati melalui firman yang Ibu sampaikan, dan kami terus berdoa kiranya Tuhan terus pakai Ibu secara luar biasa untuk menyampaikan firman yang luar biasa, firman yang penuh kuasa, agar kami Jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Saudara diberkati Tuhan, amin. Boleh lihat tangan-tangannya diberkati Tuhan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saudara, hari ini Gembala Sidang kita mengajar tentang jati diri Yesus. Jadi kita harus imani bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Artinya dia berkuasa atas sorga, dia berkuasa atas alam semesta. Maka apapun yang saudara perlu, apapun yang saudara butuhkan, semuanya ada di dalam Yesus. Maka saudara yang cari Yesus, saudara dapat yang terbaik. Amin. Sama-sama bersama saya katakan, di dalam Yesus, aku dapat yang terbaik. Amin. Yang kedua, tadi Gembala Sidang kita mengajar jati diri Yesus, bahwa Yesus adalah Raja yang kekal. Artinya Raja yang abadi. Artinya dia tidak pernah berubah. Dunia terus berubah, keadaan terus berubah, orang-orang di sekitar kita berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Sekali dia mengasihi saudara, dia tetap mengasihi saudara. Sekali dia menerima saudara,
dia terus menerima saudara. Dan doa saya kita semua terus mengalami kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Amin. Lalu tadi yang ketiga, bahwa Yesus adalah kudus. Artinya apa saudara? Bahwa kita semua dikuduskan oleh Tuhan Yesus. Saudara yang terima perjamuan kudus, saudara dikuduskan. Maka sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, saudara layak untuk pesta di sorga. Amin. Dan menarik juga tadi kesaksian dari Gembala Sidang kita bahwa tadi Ibu Gembala bilang bahwa beliau adalah produk doa di malam Natal. Jadi hari ini kita merayakan malam Natal. Maka Ibu Gembala adalah salah satu buah, salah satu produk dari doa di malam Natal. Jadi Ibu Gembala tadi ya suka tadi bahasanya Ibu dipinjamkan gitu. Dipinjam oleh tetangga-tetangganya yang orang Belanda, saudara. Dan ternyata di malam Natal itu sering ya berkali-kali mungkin ya, karena bertahun-tahun didoakan saudara oleh orang-orang Belanda itu. Dan orang tuanya Ibu Gembala tadi bilang, ya jadi Kristen deh gitu. Dan ternyata doa itu terjawab setelah 26 tahun saudara. Artinya apa? Betapa dahsyatnya doa di malam Natal. Amin. Maka hari ini kita malam Natal, maka saudara doa di malam Natal. Amin. Maka saya mau tambahkan sedikit khotbah tadi Gembala Sidang tadi, maka doa di malam Natal. Jadi kita harus banyak berdoa. Jadi jangan malam Natal itu kita pakai untuk pesta pora, ya, jangan malam Natal itu kita pakai untuk pesta-pesta ya, cuma hanya untuk dansa-dansa atau senang-senang saudara ya, atau apalagi mabuk-mabukan. Biarlah malam Natal itu kita jadikan momen untuk berdoa. Karena di malam Natal doa kita pasti didengar Tuhan. Di malam Natal doa kita pasti dijawab Tuhan. Di malam Natal doa kita pasti dikabulkan Tuhan. Amin. Maka malam Natal ini mari berdoa saudara. Doa seperti apa yang harus kita lakukan di malam Natal? Yang pertama kita baca bersama di dalam Ibrani pasal 10 ayat 22. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Saudara perhatikan, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang apa? Tulus. Jadi yang pertama doa di malam Natal. Hari ini kita akan doa di malam Natal, saudara kumpul bersama keluarga, doalah di malam Natal. Lalu doa seperti apa yang kita lakukan di malam Natal? Yang pertama, doalah dengan hati yang tulus. Berdoalah dengan hati yang tulus. Siapapun saudara yang berdoa dengan hati yang tulus, percayalah Tuhan kabulkan doa saudara. Apa maksudnya doa hati yang tulus? Apa maksudnya doa dengan hati yang tulus? Doa yang tidak didasarkan oleh kebencian. Doa yang tidak didasarkan oleh sakit hati. Ada banyak orang berdoa saudara karena ingin balas dendam, karena sakit hati. Tuhan jitak dia Tuhan gitu saudara. Ya, Tuhan supaya dia begini, enggak saudara. Jadi mungkin saudara doa buat suami, Tuhan suami ini supaya bertobat. Amin. Jadi bukan doa dengan hati yang benci, bukan doa dengan hati yang dendam. Tapi doalah dengan hati yang tulus. Dan Tuhan tidak lihat kata-kata saudara. Mungkin saudara ya berdoanya kata-katanya ya cuma ya Tuhan gitu. Gak ngerti doa gimana saudara. Tapi Tuhan lihat hati saudara, amin. Iya, mungkin saudara gak fasih dalam berdoa. Saudara gak pinter seperti orang-orang Farisi yang berdoa dengan panjang-panjang. Mungkin saudara doa dengan terbata-bata. Tapi saudara meneteskan air mata dan doa saudara dipanjatkan dengan ketulusan hati, maka doa saudara sampai ke sorga, doa saudara didengar oleh sorga, doa saudara pasti dijawab dari sorga, katakan amin. Jadi yang pertama, doa yang seperti apa yang harus kita lakukan di malam Natal? Yang pertama, doalah dengan hati yang tulus. Yang kedua, doa seperti apa yang harus kita lakukan di malam Natal? Kita baca bersama di dalam Yakobus pasal 4 ayat 2 dan 3. Sama-sama kita baca, 2, 3, ya. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak
Stop dulu, saudara garis bawahi. Kamu tidak dapat apa-apa karena tidak berdoa. Saudara jangan anggap sepele doa. Orang sering berkata doa itu adalah pekerjaan yang sia-sia. Salah besar. Sekali lagi, doa bukan pekerjaan yang sia-sia. Doa adalah hubungan kita dengan Tuhan. Doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Doa adalah komunikasi kita dengan pemilik sorga, pemilik alam semesta. Saudara ngobrol saja sama orang, saudara bisa dapat proyek. Saudara ngobrol saja sama orang, saudara bisa diberkati orang. Saudara ngobrol saja sama suami, suami bisa kasih berkat sama saudara. Apalagi saudara ngobrol sama yang punya sorga. Amin. Tuhan pasti kasih yang terbaik. Jadi doa bukan pekerjaan yang sia-sia. Itu salah besar. Jadi kalau orang bilang, ngapain sih doa tuh kayak nggak ada kerjaan, cuma komat kamit aja. Saudara, ada kuasa di dalam doa. Ada mujizat di dalam doa. Hari ini mari berdoa. Berdoa dengan iman, amin. Tadi dikatakan apa? Banyak orang bertengkar, iri hati, benci. Lalu tidak mendapat apa-apa karena tidak berdoa. Artinya apa? Alkitab mengajar semakin saudara berdoa, semakin banyak yang saudara dapat dari Tuhan. Amin. Sekali lagi, semakin saudara berdoa, semakin banyak yang saudara dapat dari Tuhan, bukan dari manusia. Yang saudara dapat dari manusia bisa habis. Yang saudara dapat dari manusia bisa kecewa. Karena yang saudara dapat dari manusia bisa diungkit-ungkit. Kan dulu kan dia yang saya bantu, dia kan yang saya bantu, dia kan itu. Kalau kita dapat dari orang, saudara, kita bisa kecewa. Tapi kalau kita dapat dari Tuhan, kita tidak pernah kecewa. Karena berkat yang dari Tuhan terus memberkati hidup kita. Katakan amin. Terus ayatnya yang keempat, Yakobus ayat 3. Yakobus 4 tadi ayat 3. Sama-sama kita baca, 2, 3 ya. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak, stop. Tadi enggak berdoa, enggak menerima apa-apa. Sekarang berdoa juga, tapi enggak menerima apa-apa juga. Lalu apa yang salah? Lanjut kita baca sama-sama. Karena kamu salah berdoa, jadi enggak asal berdoa. Orang yang salah berdoa juga enggak akan dapat apa-apa. Terus, sebab kamu minta itu untuk kamu habiskan untuk apa? Memuaskan hawa nafsu. Jadi orang enggak berdoa enggak dapat apa-apa. Tapi orang yang berdoa juga bisa nggak dapat apa-apa karena doanya salah. Lalu seperti apa doa yang salah? Tadi jelas dikatakan ayat 3. Karena kamu berdoa untuk memuaskan keinginan hawa nafsu. Jadi saudara nggak sembarang berdoa. Saudara harus berdoa sesuai kehendak Tuhan. Kalau saudara berdoa hanya untuk memuaskan hawa nafsu, hanya untuk memuaskan kesenangan saudara, maka doanya nggak dapat apa-apa. Itu sebabnya yang kedua, mari malam Natal ini, doa di malam Natal. Doa seperti apa yang harus kita panjatkan di malam Natal? Yang kedua, berdoalah sesuai kehendak Tuhan. Sekali lagi, berdoalah sesuai kehendak Tuhan. Kalau saudara berdoa sesuai kehendak Tuhan, percayalah Natal ini Tuhan berikan hadiah yang terbaik buat kita semua. Tuhan berikan kado yang terindah buat kita semua. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, doa seperti apa yang kita panjatkan di malam Natal. Kita baca Kejadian 18 ayat 23 sampai 26. Sama-sama kita baca, 2, 3, ya. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Ayat 24. Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Ayat 25. Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan... Stop dulu, saya jelaskan ayat ini. Kejadian 18 ini cerita bahwa Abraham sedang berdoa. Abraham mendekat kepada Tuhan, Abraham mendekat kepada Allah. Jadi berdoa itu mendekatkan diri kita kepada Tuhan.
Sekali lagi, berdoa itu mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Semakin saudara berdoa, semakin saudara dekat dengan Tuhan. Semakin saudara nggak pernah berdoa, semakin saudara jauh dari Tuhan. Walaupun saudara dekat pendeta, walaupun rumah saudara di samping gereja, tapi kalau saudara nggak pernah berdoa, saudara nggak dekat dengan Tuhan. Walaupun rumahmu jauh dari gereja, walaupun saudara nggak dekat sama pendeta, tapi saudara banyak berdoa, saudara dekat dengan Tuhan. Jadi Abraham mendekat kepada Tuhan, lalu Abraham berdoa. Apa doa Abraham? Abraham sedang berdoa untuk sebuah kota namanya Sodom dan Gomora. Tuhan ingin menghanguskan, Tuhan ingin menghancurkan, Tuhan ingin memusnahkan, Tuhan ingin membinasakan Sodom dan Gomora. Maka Abraham ini berbelas kasihan. Dia nggak mau saudara-saudaranya, termasuk Lot, istrinya, juga keponakannya saudara, dihantam api di Sodom dan Gomora. Maka Abraham berdoa, Tuhan, masakan kau hukum orang fasik sama orang benar? Masakan kau hancurkan semua Sodom dan Gomora itu? Karena ada di situ orang-orang benar Tuhan. Maka Abraham berdoa, untuk siapa? Untuk saudara-saudaranya yang benar. Masakan Tuhan gak adil? Dibunuh semua, dihanguskan semua, yang jahat sama yang benar. Lalu berperkaralah Abraham, Tuhan, kalau ada 50 orang benar, dijawab enggak Tuhan? Dibatalin enggak Tuhan? Tuhan bilang, dibatalin. Kalau ada 45 Tuhan, dibatalin. Kalau ada 40 Tuhan, aku dengar. Kalau ada 30 Tuhan, aku dengar. Kalau ada 20 Tuhan, aku dengar. Kalau ada 10 Tuhan, aku dengar. Ternyata 10 pun enggak ada. Hanya 4 orang. Lot, istrinya, dan kedua anaknya. Kita baca ayat 26. Sama-sama kita baca. 2, 3 ya. Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Jadi ini Abraham berdoa untuk Sodom dan Gomora. Abraham berdoa untuk jiwa-jiwa. Dan doa Abraham ini dijawab sama Tuhan. Tapi karena nggak ada 5 orang, nggak ada 10 orang, cuma ada 4 orang, maka Tuhan meluluhlantakkan Sodom dan Gomora. Pelajaran apa yang bisa kita dapat dari ayat firman Tuhan ini? Yang ketiga, hari ini kita ada di malam Natal. Berdoalah di malam Natal. Doa di malam Natal adalah doa yang indah, doa yang luar biasa. Doa seperti apa yang harus kita lakukan di malam Natal? Yang ketiga, berdoalah untuk jiwa-jiwa. Berdoalah untuk keselamatan jiwa-jiwa. Ya, terutama di keluarga saudara. Kalau ada keluarga saudara yang belum mengenal Tuhan, kalau ada keluarga saudara yang belum percaya Tuhan, doakan di malam Natal. Supaya Tuhan menarik mereka. Supaya malaikat merampas mereka dari cengkeraman iblis. Supaya mereka diprogramkan untuk kumpul di sorga. Saya doa di malam Natal ini Tuhan berikan yang terbaik buat kita semua. Mari kita sambut malam Natal dengan berdoa kepada Tuhan. Berdoalah dengan hati yang tulus. Berdoalah sesuai kehendak Tuhan. Dan berdoalah untuk keselamatan jiwa-jiwa. Tuhan kabulkan doa kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kami percaya Engkau adalah anak Allah yang maha tinggi. Engkau adalah Raja yang kekal. Dan Engkau adalah Allah yang kudus. Di malam Natal ini kami akan berdoa dengan hati yang tulus. Sesuai kehendak-Mu. Dan berdoa untuk keselamatan jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sekali lagi katakan Yesus, Yesus kami puja. Kami
sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji luhi tatamu, sembah dan puji luhi tatamu, sembah dan puji luhi tatamu. Yesus Tuhan adalah. Lebih lagi sama-sama, sembah dan puji, sembah dan puji luhi tatamu, sembah dan puji luhi tatamu. Kami sembah Kau Tuhan, sembah dan puji luhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Malam yang indah ini Tuhan, di malam Natal ini, kami berseru kepadamu. Kami panjatkan doa kami kepada Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang memiliki segalanya. Sekali lagi sama-sama katakan, sembah dan puji, sembah dan puji luhi tatamu, sembah dan puji luhi tatamu, sembah dan puji luhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, sembah dan puji luhi tatamu, sembah dan puji luhi tatamu, sembah dan puji luhi tatamu. Yesus Tuhan adalah. Sekali lagi katakan, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji luhi tatamu, sembah dan puji luhi tatamu, sembah dan puji luhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Dan sama-sama pada pagi siang hari ini kita akan masuk di dalam sakaran perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, boleh siapkan roti dan anggur. Sama-sama kita naikkan pujian di hadapan tubuhmu dan darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tiberias, mari bersama-sama. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu
Kita akan menerima perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Sebelumnya kita akan membacakan ayat perjamuan kudus yang akan terambil dari Matius 26 ayat 26 sampai 28. Kemudian Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Silahkan Argo tolong dibacakan. Matius 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Saudara sekalian, kita mendengar ayat tersebut, saudara sekalian, terlihat bahwa dengan kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, saudara sekalian, kita akan mencapai hidup yang kekal. Saudara sekalian, kita akan mendapatkan hidup yang kekal, dan kita akan dibangkitkan pada akhir zaman. Dan janji Tuhan Yesus ada di dalam kita, dan kita di dalam Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus katakan, kalau kita selalu menyatu dengan tubuh darahnya, maka kita akan selalu disertai Tuhan, kita disayang Tuhan, ya saudara sekalian. Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita di dalam Tuhan Yesus, maka kita ada kuasa, saudara sekalian, kita ada kuasa dan wibawa dari sorga, ya. Karena di Yohanes 1 ayat 12, barang siapa yang menerimanya diberi kuasa sebagai anak-anak Allah, saudara sekalian. Dan juga di Wahyu 6 ayat 6 sampai 8 dikatakan, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Artinya setiap hari semakin mahal, setiap hari akan semakin sukar, semakin hari semakin sulit, semakin hari semakin susah. Tetapi kita yang ada minyak dan anggur, dikatakan jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Itu suara dari tahta Allah, saudara sekalian. Nah, yang minyak dan anggur itu adalah kita yang selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, dan selalu dalam urapan kuasa Roh Kudus, lalu diurapi Roh Kudus, lalu urapi minyak, saudara sekalian. Dan kita menjadi pelaku daripada firman Tuhan, yang kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian. Maka dan kita hidup di dalam kekudusan Allah, maka kita tidak akan dirusakkan, saudara sekalian. Tidak ada bisa apapun yang merusakkan kita, karena ada Tuhan Yesus di dalam kita. Dan kita pun mau seperti Tuhan Yesus, seperti firman tadi, ya saudara sekalian, kita mau seperti Yesus. Yesus adalah Raja, Yesus adalah Allah itu sendiri, saudara sekalian, anak Allah yang maha tinggi, dan Yesus adalah kudus. Maka itu kita juga harus kudus, dan kita suci. Maka kalau kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, kita tidak akan dirusakkan, saudara sekalian. Dan juga kita apalagi memanage hidup kita sebagai anak Tuhan yang baik, sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan, dan memanage juga finansial kita, maka kita tidak akan mengalami resesi secara pribadi, tidak akan mengalami susah, saudara sekalian. Masalah akan ada, kita tidak dijanjikan tidak ada masalah, tapi janji Tuhan adalah kita berkemenangan atas masalah, saudara sekalian. Marilah kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus, saudara sekalian. Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua,
tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus Tuhan. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus inilah darah Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga, keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna. Tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna. Tidak gagal ginjal, tidak cuci darah, tidak sakit paru-paru. Dan paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak COVID-19, aku tolak polusi udara, aku tolak alergi makanan, aku tolak tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak syaraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas, urapi leverku sempurna sehat, tidak sakit kanker lever. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing dan Anda imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor, tetapi menjadi kepala, tidak gagal,
tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia. Terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Kedua, minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat. Terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Ketiga, minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk. Terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. 4. Minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini. Minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami manusia mulia, tidak sakit, tidak gagal, tidak miskin. Apa yang kami kerjakan selalu berhasil. Dan kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan. Inilah minyak urapan, oleskan pada dahi Anda dan kepala Anda dalam nama Tuhan Yesus. Dan kemudian oleskan pada bagian yang sakit, dan Anda yang sakit, Anda imani, Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu dan kami sudah memakai minyak urapan. Kami tahu Engkau ada di dalam kami dan kami pun di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau selalu menyertai kami dan menyayangi kami dan mengasihi kami. Saudara Tuhan Yesus, kami percaya kasih-Mu besar pada kami. Dan biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang menyenangkan hati Engkau ya Tuhan Yesus. Biarlah kami semua berkomitmen untuk hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau. Seumur hidup kami memuliakan Engkau ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Jemaat Gereja Tiberias Indonesia ya Tuhan Yesus. Sayangi Jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Berkati Jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Berikan kasih, kuasa, dan mujizat-Mu selalu terjadi pada Jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Dan berikan hikmat, akal budi, dan pewahyuan dari sorga. Apapun yang mereka lakukan berasal daripada Engkau, dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Berikan Jemaat Gereja Tiberias Indonesia kuasa dan wibawa dari sorga. Berkati dengan limpah ya Tuhan Yesus. Berkati kuasa dan wibawa dari sorga, mereka menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh, dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus, dan dapat memenangkan jiwa bagi kerajaan sorga dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan kuasa dan wibawa dari sorga kepada jemaat-Mu. Berikan Tuhan Yesus berkat jasmani, yaitu mereka selalu sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Jemaat Gereja Tiberias Indonesia sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga berikan berkat materi, apa yang pun mereka yang perlukan selalu tercukupi. Kami tolak kekurangan, kami tolak kegagalan, kami tolak penghalang berkat, kami tolak kemiskinan. Berikan apa yang mereka kerjakan selalu berhasil, selalu naik, tidak pernah turun, jadi kepala bukan ekor. Dan berikan Tuhan Yesus anak-anak muda, Tuhan Yesus, menjadi generasi chairman, Tuhan Yesus, generasi yang the best, the biggest, Tuhan Yesus. Dan berikan mereka anak-anak muda, tidak ada yang mustahil bagi kami yang percaya, dapat beasiswa di dalam negeri dan di luar negeri, Tuhan Yesus. Dan dapat mencapai cita-citanya, dapat tercapai cita-citanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kasih-Mu turun atas Jemaat Gereja Tiberias Indonesia, Tuhan Yesus. Berikan apa yang mereka kerjakan selalu berhasil.
Dan mereka selalu berkemenangan dalam hidup ini ya Tuhan Yesus. Menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas masalah, dan menang atas kuasa kegelapan. Dan kami berdoa untuk pendeta-pendeta di Gereja Tiberias Indonesia berkhotbah dengan penuh kuasa dan wibawa dari sorga, tanda-tanda heran menyertai, dan berikan apa yang diperlukan selalu tercukupi. Dan kami berdoa untuk para koordinator, pekerja, tim worship, greeter, choir, dan kids juga Wonder Guest, Tuhan Yesus. Pakai mereka menjadi alat-Mu yang tangguh dalam tangan Engkau seumur hidup mereka. Dan Tuhan Yesus berikan apapun yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan Yesus untuk Pak Anggoro dan ibu dan anaknya diberkati. Pak Anggoro pakai dengan heran dan luar biasa Tuhan Yesus menjadi alat-Mu yang tangguh dalam tangan Engkau Tuhan Yesus. Dan Ibu Radinarse Mesir berikan selalu sehat. Dan Pak Akyat dan Ibu Susan berkati ya Tuhan Yesus. Terima kasih kemarin Natal di Manado telah berlangsung dengan baik dan penuh dengan jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pakailah Pak Akyat dan Ibu Susan dan seluruh pengerja di Manado menjadi alat-Mu yang tangguh di dalam tangan Engkau seumur hidup mereka. Dan berkati Pak Akyat dan Ibu Susan, pekerjaan diberkati. Selalu naik, tidak pernah turun dalam nama Tuhan Yesus. Dan Ibu Yeni dan Suryogo diberkati, Pak Yafet dan Ibu Lili diberkati, dan Pak David Kristianto Abiatar diberkati, Ibu Popi dan Pak David, dan juga Ibu Eli dan Pak Robi dan kedua cucunya diberkati, dan juga Daniel dapat sekolah di Waseda, Universitas Waseda di Tokyo, dan Pak David Rahaja diberkati, Tuhan Yesus, dan Pak Dama di Bekasi diberkati, Ibu Marta di Sunter diberkati, Pak Gada Simatupang di Amerika diberkati, Ibu Teni sehat sempurna, bahagia, dan Ibu Liana dan Pak Antoni diberkati Tuhan Yesus, dan Pak Antoni tanahnya dibeli oleh Pak Eko Prasetyo, dan biarlah Januari ini akan dikasih down payment-nya Tuhan Yesus, dan Raymond diberkati, dan Pak Ilya Pardiman diberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa untuk Gereja Tiberias Indonesia, untuk Engkau sayangi, Engkau berkati, kuasa-Mu, mujizat-Mu selalu terjadi dalam Gereja Tiberias Indonesia dan dialami oleh anak-anak-Mu, jemaat Gereja Tiberias Indonesia dan orang Kristen pada umumnya ya Tuhan Yesus. Berikan Tuhan Yesus kuasa-Mu nyata. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang nyata, Allah yang merasakan apa yang kami rasakan, dan Allah yang menjawab apa yang kami butuhkan. Itu dirasakan dan terjadi dalam kehidupan jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan Gereja Tiberias Indonesia untuk Kau sayangi dan Engkau berkati, dan juga Natal akan berlangsung dengan baik nanti tanggal 24-25 ini Tuhan Yesus, dan juga nanti kelak 31 dan tanggal 1 Januari 2024 Tuhan Yesus akan berlangsung dengan baik, dan biarlah kami kebaktian dengan hikmat dan ibadah dengan sukacita, karena Engkau Allah kami Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan Gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih saudara sekalian, saya serahkan kepada Pendeta F. Gereja Nias. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Terima kasih untuk pelayanan Ibu hari ini. Kami diberkati melalui firman Tuhan, melalui perjamuan kudus dan juga minyak urapan. Kami terus berdoa dan terus mendukung Ibu Gembala, senantiasa diberi kesehatan, diberi umur yang panjang, dan Tuhan terus pakai menjadi alat yang tangguh untuk mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Puji Tuhan, saudara, kita akan tutup ibadah ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah menjelang Natal yang kami adakan pada siang hari ini. Berkatilah umat-Mu Tuhan, mereka yang beribadah di Gading Nias maupun mereka yang beribadah di rumah dimanapun mereka berada. Berkat-berkat-Mu tercurah, berkatilah mereka Tuhan, beri mereka hadiah yang terindah, beri mereka berkat Natal, dan biarlah di Natal ini mereka semua doa-doanya dikabulkan oleh Tuhan, doa-doanya dijawab oleh Tuhan, dan yang utama biar semua anggota keluarga mereka diselamatkan Tuhan. Semua anggota keluarga mereka percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Berkati Tuhan umat-Mu yang beribadah di rumah, diberkati Tuhan. Berkati semua yang melayani, berkati pemimpin pujian,
Pak Yoris Devani bersama istri keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati juga Saudara Sony Teja Sukmana bersama keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati para singer, berkati para pemain musik, Renaldi Sanjaya, yaitu Willy Bernardus, juga Diko, juga Sandi, juga anak-anak muda choir. Beri mereka semua masa depan yang indah. Seluruh pengerja pemuda, seluruh pengerja suami istri, sound system, seluruh tim media, pengerja di tempat ini, koordinator, diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk gembala sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama anak-anak menantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, ekstra kuasa, ekstra mujizat sampai Tuhan datang kedua kali. Terus pakai gembala sidang kami untuk mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Berkati Kak Argo Pariaji yang sudah membacakan ayat-ayat firman Tuhan. Tuhan urapi, Tuhan pakai secara luar biasa. Juga Pendeta Aristo Pariaji bersama keluarga diurapi, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu, pandang Yesus Tuhan. Saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas, punya masa depan yang indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menghibur, menuntun, menyertai kita semua. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali dan awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati bersama, kita katakan amin. Sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Shalom Tiberias.